Tarmizi, pria berperawakan kecil ini, dulunya merupakan karyawan pada bagian cetak harian Serambi Indonesia. Saat hari tsunami datang, Tarmizi mendapatkan jatah libur, sehingga ia berada di lapangan Blang Padang, mengikuti lomba maraton. Namun, bencana tsunami membuyarkan acara itu. Ia pun berupaya mencari rumahnya di Lamdom. Sebab saat itu istrinya sedang hamil besar untuk anak pertamanya. Kebetulan lon wate gemparnya, kebetulan lon libur hari Minggu. Jadi hana tak mau kerja, lon di rumah pun nyanyi. 10 kilo maraton kebetulan begitu benang ke atuk di ke Timur Tibreh, gempa. Habis tu kamu terbit bak jalan, duduk atas trotoar jalan tengah. Habis yang gempa tambah tega ju. Balahan di ke mata lon de toko di rubuh di ke kantor polisi militer samping Kerung Aceh. Gempa tega kamu hanya duduk di dalam kedai, duduk bak jalan. Lepas bak jalan di ke Timur Tibreh duduk bak tengah jalan di gempa gantrai goyang juga kaji kalau toko yang rubuh habis bina reda gempa kan kamu pelung tak mau Blang Padang bina truk Blang Padang gempa ji ke IPO jadi kamu ke tengah JJI gempa susulan hotel harap pembagi hadiah gempa susulan kebetulan tentera likeran di Meraung ilao bila pegah di ilao jadi bina dipegah ilao lompaling likut lemah iji hitam iji lagi ada hol hitam iji mesu iji keruang mamah rumah di lomplung arah hana holin yu plung nyo hanya lomplung dia nduk tega lomplung entah pandai tenaga tu ni padahal binang gali lomplung tu balik ke pendopo no balik lemah dia taman profang sampai teruk rumah kaji balik baru lom balik bila balik kat lama cukup ramai banyak hotel kata tik-tik dua iya. Kata jembatan Surabaya sampai ke di Polres ke di truk ke di Lingki lonjak. Engkau dah mati di kaya yang bibir raya. Dia hampir payah lewat mentong kaya. Kenya yang long galon memang cukup dahsyat gempa teror minggu Habis tu malam trauma, enggak berani tidur lagi rumah. Kota Banda Aceh kayak kota mati tidur di depan rumah semua. Habis hari kedua baru kami datang cari kereta Subhan Zaini. Kami tarik di bawah runtuhan gedung di belakang Serambi. Lepas tu kami sorong sampai ke rumah. Kalau kawan saya meninggal Salihin. Salihin si Nas selamat juga. Yang meninggal Salihin. Pokoknya ramailah yang dari belakang tu. Di belakang kan ada tempat sampah tu, tempat pembakaran sampah. Orang tu naik di atas tu. Kena air yang keras sekali, jebol. Bawa ditimpa terus. Naik ke atas atap. Subhan dibawa air ke jembatan Lanyong dia dapat dia. Tapi enggak meninggal dia. Pertama di gulung air dia. Lagi di percetakan. Dia memang kerja hari Minggu. Lagi kerja dia. Ya, memang hari Minggu orang tu masuk kerja. Kok saya libur hari Minggu ikut maraton. Kok saya ikut habis juga saya. Posisi dia waktu itu cleaning service atau apa? Ya, cleaning service Subhan. Kok saya udah jadi karyawan. Tiba-tiba dihajar dia. Lari ke mana dia? Orang tu lari ke belakang. Koknya yang lari belakang. Ke atas gedung. Ada yang lari di atas gedung, ada yang lari belakang karena orang saking paniknya. Banyak ada yang selamat dia ke lantai 2. Di lantai 2 alhamdulillah banyak kali selamat. Kalau orang payung tu ramai rata-rata selamat. Satu dua orang aja karena dekat sama kantor kita. Tinggal nyebrang jalan aja udah langsung naik ke atas. Jadi kalau ibu-ibu tu yang meninggal teringat anaknya dia turun ke bawah. Dan ke lantai bawah tu jebol lah. Habislah. Di bawah air kencang kan? Kencang lah airnya. Kayak mula aduk semen. Itulah kencang. Gedungnya mentong utuh, cuma di baru mentong jebol. Kadang kena bau
Nya di atas lagak gedung ji. Naya di dalam pelopon lah. Selamat roh. Kok ji yang pelung le yang nak selamat. Cuma subah yang nak selamat. Salih yang nak lisit. Nan urang yang damong kan kena tahu lempak ya you belindung kan. You len sapa you pelung kan. Kadang betulan pak yang pikir hotel 2 minggu ah. Di waktu bak lantai 2 kaji dinan selama nayai dalam pelopon. Kok je alhamdulillah le ya lah yang selama awak payung. Kini, setelah 12 tahun tsunami berlalu, ia pun masih tetap menjalani hari-harinya sebagai karyawan di media cetak terbesar di Aceh ini. Bencana itu pun mulai ia lupakan.